pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Pelaporan terkait dugaan pelanggaran pemilu dapat disampaikan melalui aplikasi Sigap Lapor. Sebanyak 126 kantor bank konvensional dan syariah di Sumsel tutup akibat masifnya digitalisasi. Itulah diantaranya informasi yang kami hadirkan siang hari ini, Minggu 25 Februari 2024, yang dihimpun tim redaksi RRI Palembang bersama saya Abbas Surya. Inilah kita mulai dengan informasi yang pertama. Tidak harus datang ke kantor Bawaslu dan jajaran dugaan pelanggaran pemilu dapat disampaikan melalui aplikasi Sigap Lapor. Pasca pemungutan suara 14 Februari, masyarakat diharapkan lebih sadar dan aktif memberikan laporan apabila menemukan dugaan pelanggaran pemilu. Anggota Bawaslu Sumatera Selatan Ahmad Napi mengatakan, pada masa rekapitulasi kemarin, ada banyak catatan dugaan pelanggaran mengenai administrasi, etik penyelenggara baik dari KPPS hingga ke PPK ataupun KPU yang diterima oleh Bawaslu Sumatera Selatan. Napi mempersilakan masyarakat melapor dugaan pelanggaran pasca tahapan pemungutan suara ke Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan hingga ke jajarannya, yakni Panwascam atau juga pengawas di tingkat desa. Bahkan masyarakat juga bisa menyampaikan laporan itu melalui aplikasi Sigap Lapor di website akun Bawaslu Provinsi itu dengan melampirkan syarat formil dan materi. PK atau KPU ya, silahkan dilaporkan ke Bawaslu Provinsi Sumatera dan jajarannya. Bisa datang ke Panwascam ya, yang lebih dekat di situ di wilayahnya, atau pengawas desa kelurahan ya. Tapi yang ada kantor itu kan Panwascam. Panwascam, atau bisa menyampaikan langsung ke aplikasi Sigap Lapor. Sigap Lapor. Ya, di akun di website Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan. Bisa dikomunikasikan di situ. Buka dulu webnya. Buka, nanti apa dapat akun ya, dapat akun dari yang bersangkutan. Jangan lupa syarat formil dan materi. Syarat formil adalah pelapor siapa. Untuk diketahui, sistem informasi penanganan pelanggaran dan pelaporan Sigap Lapor merupakan salah satu upaya Bawaslu untuk memperkuat sistem teknologi informasi guna mendukung penyatuan data penanganan pelanggaran oleh pengawas pemilu di seluruh Indonesia agar terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibilitas. Dari Palembang, Nova Ariana melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, 1.500 pelajar SMP dan SMA Islam terpadu mengikuti event Al-Furqan Fantastic Competition 2024. Pengembangan kemampuan siswa bisa dilakukan salah satunya lewat kompetisi. SMA Islam Terpadu Al-Furqan Palembang menggelar event bertajuk Al-Furqan Fantastic Competition tahun 2024, digelar 3 hari yang diikuti 1.500 pelajar dari siswa SMP sampai SMA. Tak hanya dari kota Palembang, tapi juga dari daerah seperti Lahat dan Ogan Ilir. Peserta bersaing menjadi yang terbaik di berbagai cabang perlombaan seperti public speaking, pembacaan undang-undang dasar 45, vokal, futsal, dan cerdas cermat. Selain perlombaan, penyelenggaraan juga menggelar bazar kewirausahaan yang diikuti siswa serta pameran karya seni. Wakil Kepala Kesiswaan SMA Islam Terpadu Al-Furqan, David Sahri, mengatakan, kegiatan menyentuh berbagai aspek serta diharapkan mengasah kemampuan siswa secara akademik dan non-akademik agar bisa bersaing, sekaligus promosi sekolah. Tujuan kita mengadakan AFC ini selain merupakan kegiatan atau event besar SMA Al-Furqan, di sini juga untuk mengasah kemampuan siswa-siswa di mana baik secara akademis maupun non-akademis untuk mengasah kemampuan sampai di mana mereka bisa bersaing dengan sekolah-sekolah yang lain
dan juga merupakan ajang promosi kita juga untuk kedepannya. Kegiatan sudah berjalan sejak tahun 2016 silam dan menjadi agenda tahunan dengan jumlah peserta yang terus meningkat. Harapannya siswa mampu mengembangkan kreativitas dan life skill di bidang yang mereka minati. Lamsihar Silitonga melaporkan. Selama kurun waktu 2 tahun terakhir, ada 126 kantor bank, baik bank konvensional maupun syariah, yang ada di Sumatera Selatan terpaksa tutup. Dalam kurun waktu 2 tahun terakhir, sebanyak 126 kantor bank yang ada di Sumatera Selatan terpaksa tutup guna efisiensi imbas dari perkembangan digitalisasi sistem perbankan. Data itu setelah kantor Otoritas Jasa Keuangan OJK Provinsi Sumatera Selatan dan Bangka Belitung merilis sejumlah perkembangan perbankan, sistem keuangan, pembiayaan, dan permasalahan pengawasan di Sumatera Selatan. Kepala OJK Sumatera Selatan Bangka Belitung, Untung Nugroho, menyebut berdasarkan data di Sumatera Selatan terdapat sekitar 1.506 kantor bank dengan ragam fungsi dan statusnya, mulai dari kantor utama, kantor pembantu, kantor kas, hingga pada unit yang ada di kecamatan. Menurut Untung Nugroho, ke depan memang persaingan kantor-kantor bank akan semakin berat karena produk perbankan seperti halnya fungsi penyaluran pembiayaan dan kredit sudah dapat dilakukan dengan kemudahan digital yang dikembangkan oleh perbankan. Hal itu juga diperkuat dengan kekinian masyarakat terutama di Sumatera Selatan sudah dengan sangat mudah mengakses kebutuhan perbankan melalui smartphone. 2 tahun terakhir ini ada 126 ya tadi ya yang menutup kantor, tapi itu kantor tingkat di bawah kantor cabang, jadi kantor cabang pembantu istilahnya itu. Kalau bank digital itu tempat kedudukannya di Jakarta, dia bisa memberikan di semua provinsi. Jadi kalau lokasi proyek tadi betul ya. Ya, lokasi proyek. Iya, salah satunya disebabkan bank digital. Digitalisasi. Ya. Salah satunya ya. Tahun depan ya bank-bank yang ada di sini harus meningkatkan daya saing supaya bisa kompetitif ya dengan bank digital, dengan bank-bank yang lokasinya nggak di sini gitu. Soalnya kalau bank-bank di sini tidak kompetitif, walaupun ada kantor bisa jadi nggak dapat nasabah, ya kan gitu kan? Jadi tantangan semakin berat buat bank yang ada di sini. Gitu. Digital ya Pak? Iya, dia harus transformasi, kemudian harus kompetitif dalam melakukan pendekatan ke nasabah. Jangan sampai pendekatan ke nasabah kalah cepat dengan pendekatan yang dilakukan melalui HP gitu kan. Iya kan? Ya, Pak, ya, jadi intinya meski demikian, melajunya perkembangan digitalisasi juga membuka ruang bagi perbankan luar daerah untuk masuk ke Sumatera Selatan dalam hal permodalan. Contohnya, perbankan yang kantornya beralamat tidak di Sumatera Selatan namun mencoba segmen pasar di Sumatera Selatan. Dari Palembang, Nova Ariana melaporkan. Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Kita ke berita selanjutnya pendengar. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumatera Selatan intensifkan operasi pasar murah serentak 3 kali seminggu dalam menekan kenaikan harga bahan pokok jelang Ramadan. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan operasi pasar murah pada setiap hari Senin, Selasa, dan Kamis dalam mengatasi lonjakan harga bahan pokok yang terjadi jelang bulan Ramadan. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan, Rahmat Harahap, mengatakan operasi pasar murah terdiri dari penyediaan beras, cabai, bawang, dan minyak goreng. Operasi pasar murah dilakukan di 2 lokasi, yakni di kawasan Pasar Lemabang dan Pasar Palimo Palembang. Melakukan beberapa upaya kalau kita di Sumatera Selatan, upayanya yang seperti yang kita lakukan di depan ini kan. Ini operasi pasar murah ya, khususnya untuk komoditi yang tadi itu beras, cabai, bawang, dan juga ada ayam tadi. Jadi itu yang kita lakukan. Nah, kalau yang ini rutin di 2 lokasi 2-3 kali seminggu ya. Jadi karena ada titik pemantauan harga kita itu ada di 2 pasar, Lemabang dengan Pasar Palimo, jadi kita lakukan di sekitar itu, bukan di pasar ya, di pasar nggak boleh kita nggak. Jadi di sekitar itu dengan untuk terutama masyarakat yang ada di sekitar lokasi itu ya kan.
Jadi itu yang Operasi pasar murah telah diselenggarakan sejak akhir tahun 2023 pada Senin, Selasa, dan Kamis setiap minggunya secara serentak di 17 kabupaten dan kota di Sumatera Selatan. Rahmat berharap masyarakat dapat terbantu dengan adanya operasi pasar murah sehingga harga komoditas pangan yang naik dapat kembali stabil. Riana Pridani melaporkan. Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita aktual siang hari ini. Di antaranya, tidak harus datang ke kantor Bawaslu dan jajaran. Dugaan pelanggaran pemilu dapat disampaikan melalui aplikasi Sigap Lapor. Selama kurun waktu 2 tahun terakhir, ada 126 kantor bank baik bank konvensional maupun syariah tutup. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Abbas Surya, sampai jumpa, selamat siang.